Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukuranillah, salatan wassalamun ala rasulillah. How are you today? I hope you always okay ya. Today I wanna tell you about present continuous, active voice, and passive voice ya. Jadi dua tenses sekarang ya, continuous yang aktif dan juga pasif. Nah, sebelumnya kita ingin kembali, kemarin kan sudah kita membahas tentang present continuous ya yang aktif. Active voice ini biasanya berbicara tentang keterangan waktu yang sedang dilakukan. Misalkan saya sedang makan, kemudian saya sedang tidur, saya sedang berlari, dan lain sebagainya. Itu ada kata sedangnya ya. Itu tandanya adalah continuous. Nah, kalau dalam strukturnya, the structure about continuous ini ciri khasnya ya, yaitu ada verb ing. Biasanya itu pakai verb ing misalkan going to misalkan sedang pergi berarti ya. Kemudian eating berarti sedang makan. Kemudian ada apa lagi? Sleeping itu sedang tidur dan lain sebagainya. Itu biasanya yang ada verb ing-nya itu dia sedang. Nah, dia maksudnya ke continuous gitu. Contoh di sini ada I am eating rice now. Nah, di sini ada keterangan now ya, teman-teman. Di sini ada keterangan now. Ini tandanya bahwa dia itu sedang dilakukan. Nah, ini ada kata kerjanya, lihat di sini. Ini ya, eating. Oke. Nah, itu cirinya ada verb ing gitu. Oke, gimana sih strukturnya? Nah, lihat ke sini. Untuk verbal, ingat ya teman-teman, kalau misalkan yang verbal itu, dia itu artinya menggunakan kata kerja. Gitu misalkan tidur, bermain, berlari, itu kan kerja ya. Nah, itu maksudnya kata kerja. Running, playing, dan lain sebagainya. Nah, oke, verbal. Kalau nominal gimana? Nih, nominal itu artinya adalah tidak menggunakan kata kerja. Itu menggunakan anak, adjektif, noun, atau adverb. Gitu ya. Nah, kalian paham kan ya? Insya Allah. Nah, kita ke verbal fokus. Yang verbal, ini rumusnya ada subjek. Ayu, we, they, he, she, it ya, subjek. Bisa orang juga, bisa hewan, dan lain sebagainya. Kemudian is, mr, terus verb ing tambah objek. Remember, kalau is penggunaannya untuk apa aja, M untuk apa saja, dan R untuk apa saja. Ya, kalau I temennya berarti M ya. Kalau subjeknya I berarti M. Kemudian he, she, it temennya is berarti kalau are you we they, you we they itu menggunakan R dan juga jama. Misalkan beberapa orang berarti menggunakannya R. Gitu. Kemudian tambahkan verb ing tambah objek. Contoh di sini subjeknya adalah I. Lihat ke sini ke example I. Di sini subjeknya adalah I. Kemudian karena I ini temennya adalah M, berarti I am. Kemudian it. It itu kalau di continuous pakai ing kan, jadi eating rice now. Nah, gitu ya. Sebenarnya kata now ini bisa digunakan atau tidak? Kita bisa aja tahu tanpa mengetahui adanya kata now. Gitu. Misalkan I am eating rice. Jadi saya sedang memakan nasi. Tanpa ada kata now-nya pun kita udah tahu bahwa dia itu sedang memakan. Kan now itu penegasannya sekarang. Gitu. Nah, I am eating now. Nah, kemudian dari sini lagi, untuk kalimat negatifnya, ini untuk kalimat negatifnya, tinggal ditambahin not. Nah, tinggal ditambahin not setelah to be is mr tadi. Nah, kalau misalkan tadi I am eating now, I am eating rice now gitu ya. Berarti kalau negatifnya gimana? Nah, I am not eating rice now gitu ya. Oke, kemudian interrogatifnya gimana? Nah, interrogatif ini kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Jadi tinggal dirubah aja, gampang banget. Is mr-nya dikedepanin, subjeknya di tukeran sama subjek, terus kesananya sama verb ing tambah on. Nah, lalu gimana ini untuk membuat kalimat interrogatif pada sampel ini, pada example ini? I am eating rice now. Jadi kalimat interrogatifnya adalah am I eating rice now? Apakah saya memakan nasi sekarang? Apakah saya sedang memakan nasi sekarang? Jawabannya adalah ya atau tidak. Oke, let's move ke nominal sentence. Nah, ingat nominal sentence itu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja ya. Itu pakainya anak adjektif, anak A-nya adjektif, N-nya noun,
A-nya lagi add the verb. Nah, jadi gimana kalimatnya untuk positif? Berarti subject is MR being Ana ya. Ingat sini ada pengganti verb ing-nya, dia ada being-nya. Nah, remember teman-teman. Untuk yang nominal kalian harus ingat ya karena ini berkaitan sama kalimat pasif. Ya, subject is MR being Ana. Misalkan saya sedang tampan. Di sini ada contohnya I am being handsome now. Saya sedang saya sedang merasa tampan berarti ya. Ini artinya. Karena apa? Mungkin karena dia sudah ke salon gitu ya dan sebagainya. Mungkin kebiasaannya gitu ya. B aja karena dia habis dari salon. Jadi dia sedang tampan. Jadi I am being handsome now. Berarti artinya saya sedang tampan nih sekarang gitu. Lagi ngerasa pede. Gitu. Kemudian kalau misalkan nggak pede deh. Kalau misalkan kalimat negatifnya gimana? Tinggal ditambahin not setelah I am not being. Harusnya notnya di sini ya. Notnya setelah SMR gitu. Jadi I am not being handsome now. Oke? Okay? Ya. Saya sedang tidak tampan nih hari ini. Gitu. Jadi dia nggak mau ketemu banyak orang karena lagi nggak tampan gitu hari ini. Oke, okay, let's interrogative sentence. Jadi kalau interrogative sentence kan sama ya, artinya adalah dia itu apa namanya kalimat yang memerlukan jawabannya iya atau tidak saja. Apakah saya sedang tidak tampan? Apakah saya sedang tampan sekarang? Jadi kalau ini tinggal dibalikin aja subjek sama to be-nya. To be-nya dikedepankan, subjeknya di sini being Ana. Gitu. Jadi kalau I'm being handsome now, jadi kalimat interrogatifnya gimana? Nah, jadi am I being handsome now? Gitu ya. Ini untuk yang aktif voice bisa ya. Nah, oke next. Sekarang ke yang passive voice. Nah, gimana sih yang passive voice? Ingat, kalau passive voice ini dia kalimat yang kalau di Indonesianya ya, itu ada kata di-nya, dikejar, dilari, dimakan, dan lain sebagainya. Ingat lagi, kemarin kan kita udah belajar ya, bahwa kalau dirubah dari kalimat aktif dirubah ke pasif, ada beberapa step. Nah, di sini ada nih, teman-teman. Ranah ini membicarakan kebiasaan daily. Oh, sorry. Ini dapat kopas aja nih. Bukan daily activity ya. Kalau daily activity dia adalah present. Itu ranah ini membicarakan tentang sedang. Nah, ditandai dengan di atau ter. Nah, tadi dikatakan misalkan dimakan, termakan, dan lain sebagainya. Gitu. Berarti tandanya sudah dilakukan ya, passive voice. Kemudian cirinya lagi yang kedua ada verb 3. Nah, dia continuous tapi pasif. Tapi dia menggunakan verb 3. Nah, gitu ya. Kemudian menggunakan rumus nominal. Jika berubah kalimat aktif ke pasif, maka subjek dipindah ke objek. Begitu pula sebaliknya. See dulu. Let's see the rumusnya ya. Rumusnya ya. Nah, di sini lihat untuk subjek, untuk verbal ya, ini passive voice. Ingat kalimat pasif. Subject is MR being verb 3 by object. Oke? Okay? Ingat, saya ulangi lagi. Subject is MR being verb 3 by object. Oke ya. Ingat tadi rumus nominal yang di active voice. Dia itu adalah, nah lihat, subject is MR being, tapi dia anak. Bedanya adalah menggunakan verb 3 sebagai ciri dari passive voice. Passive voice itu sini ada verb 3 by object. Gitu. Nah, kemudian ingat kalau dari kalimat aktif ke pasif, maka dipindah si subjek jadi objek, si objek jadi subjek gitu. Oke, lihat ke sini ke example guys. Nah, ya verbal. Nah, lihat kalimat verbal aktif. Saya sedang makan nasi sekarang ya. I am eating rice now. Oke. Nah, I di sini sebagai subjek, rice sebagai objek. Oke. Paham ya? I sebagai subjek, rice sebagai objek. Kalau mau dirubah ke pasif, change to passive voice. Berarti dipindah atau diganti menjadi pasif. Lihat ke sini ke verbal pasif, rice-nya dipindah ke subjek, I-nya dipindah ke objek. Ingat kalau saya di objek jadinya me. Oke? I am eating rice now. Saya sedang makan nasi sekarang. Kalau pasifnya berarti
Nasi sedang dimakan oleh saya sekarang. Nasi sedang dimakan oleh saya sekarang. Rice is being. Nah, ini rumus yang nominal ya. Eaten. Eat dari eating ya, menggunakan eaten. By me now. Oke, sip. Sip ya. Kemudian gimana? Kalau misalkan kalimat negatifnya dari kalimat pasif, tinggal ditambahin not sama setelah SMR-nya. Jadi kalau misalkan rice is being eaten by me now, di kalimat negatifnya berarti rice is not being eaten by me now. Nasi tidak sedang dimakan oleh saya. Itu sekarang. Gitu ya. Oke. Sekarang kalimat interrogatifnya gimana? Ingat ya tadi udah dijelasin juga bahwa kalimat interrogatif adalah kalimat yang kalimatannya yang hanya memerlukan jawaban iya atau tidak. Apakah saya, lihat ke sini. Berarti kalau rice is being eaten by me now, berarti is rice being eaten by me now? Apakah nasi sedang dimakan oleh saya sekarang? Nah, jadi bahasa Inggrisnya adalah is rice being eaten by me now? Apakah nasi sedang dimakan oleh saya? Nah, jawabannya iya atau tidak. Oke, sampai sini ya. Paham kan? Mudah-mudahan paham. Next, kita ke question word. Question word yang aktif. Active voice. Ingat, dalam suatu kalimat pasti ada subjek, kemudian ada kata kerja, terus ada objek ya. Sini, I am eating rice now. I ini kedudukannya sebagai subjek, eating sebagai verb, rice sebagai subjek. Ingat, ini kalimat aktif ya. Nah, if asked, jika ditanyakan subjek, maka rumusnya adalah what atau who tambah is tambah verb ing tambah objek. Oke? Gimana kalau misalkan ditanya ini I, kan I subjeknya ya. Jadi rumusnya adalah apa? Berarti rumusnya adalah who ya. Kenapa who bukan what? Karena di sini I ini adalah manusia, person. Ya, person menggunakan who. Who is, walaupun ininya am, ininya are tetap. Kalau asking subject semuanya diganti pakai is. Who is eating rice? Siapa yang sedang memakan nasi? Jawabannya adalah I, saya. Oke, sampai itu paham ya. Selanjutnya verb. Verb ini paling gampang. Tinggal what pasti ya kalimat kata tanya itu what pasti. What. Kemudian is MR tergantung subjek tambah subjek tambah doing. Nah, lihat di sini kalau misalkan kita tanya asking eating, eatingnya dihapus, kita akan menanya sedang apa, gitu ya. Berarti tanya what am I doing? What am di sini menggunakan am. Kenapa menggunakan am? Karena subjeknya adalah I. What am I doing? Kalau misalkan subjeknya she, berarti what is she doing? Nah, gitu ya. Kalau subjeknya they, berarti what are they doing? Nah, gitu, oke. Oh, sorry. What are they doing? Benar. Kalau misalkan subjeknya you, berarti what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan, gitu ya. Paham? Nah, pelan-pelan dicernanya, kalau misalkan kecepatan, diulangi lagi videonya. Oke, asking object sekarang. Untuk asking object, di sini kan ada rice ya. Berarti dia rumusnya sama. Whom atau what penggunaannya. Kalau whom itu berarti subjeknya person, what berarti non person. SMR tergantung dari subjeknya. Oke, lanjut aja. Berarti misalkan kalau ditanya rice ya, di sini berarti what am I doing? Oh sorry, what am I eating ya, bukan doing. What am I eating? Apa yang sedang? Sorry, siapa? Oh, apa yang sedang saya makan, gitu ya. Jadi artinya apa yang sedang saya makan di sini. What am I eating? Apa yang sedang saya makan? Jawabannya adalah rice. Saya sedang memakan nasi. Kemudian anak bisa menggunakan where, why, how, dan lain sebagainya ya. Tambahin is MR, kemudian tambah subjek, tambah verb, tambah objek. Gitu.
Oke, sampai sini paham? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ke grup. Atau misalkan komen di kolom komentar YouTube. Let's next ya. Question word yang passive voice. Masih sama ini juga. Lihat. I am being loved by her now. Saya sedang dicintai oleh dia sekarang. Ya. Misalkan asking subject. Ingat ya, ini gak perlu dijelaskan lagi ya. Subjeknya mana, objeknya mana, verbnya mana ya. Gak perlu lagi. Insya Allah pada tahu. Saya sedang dicintai oleh dia sekarang. Asking subject. Berarti, nah sini subjeknya asking subject. Oke. Asking subjeknya berarti who kan. Karena dia I berarti who am. Who is, dia pasti menggunakan is kalau asking subject. Who is being loved by her? Siapa yang sedang dicintai oleh dia perempuan? Ya, jawabannya adalah I. When asking for love, what is MR? Berarti dia pasti what is MR? Is MR ini tergantung subjeknya. Berarti karena subjeknya I, berarti what am I being done? Ada beingnya. What am I being done? Jawabannya adalah apa yang sedang dicintai oleh saya? Apa yang sedang dilakukan oleh saya? Dicintai. Gitu. Saya sedang dicintai. Kemudian asking object. Lihat ke sini. Asking object berarti di sini objeknya adalah her. Oke, benar kan her, dia perempuan. Berarti karena dia perempuan, maksudnya dia person, maka dia menggunakan whom. Dia menggunakan whom, berarti whom is MR tergantung dari subjeknya. Whom am I being loved? Ya. Siapa yang sedang dicintai oleh saya? Whom am I being? Harusnya whom ya. Nah ini nih objek. Whom am I being loved? Siapa yang sedang dicintai oleh saya? Jawabannya siapa? Nah, no. Karena ada keterangan waktunya ya. No. No itu berarti keterangan waktu. Berarti kalau bahasa Inggrisnya nanya keterangan waktu adalah kapan. Kalau kapan bahasa Inggrisnya adalah when. Jadi when am I being loved? Kapan saya sedang dicintai oleh dia perempuan? Jawabannya adalah sekarang. No. Gitu. Okay, I think enough for today. Thank you for nice attention. Please say hi ketika teman-teman sudah menonton video ini di kolom komentar YouTube ya. Supaya saya tahu siapa aja yang udah nonton dari video YouTube ini. Oke, untuk quiznya nanti saya share ya tentang apa ini? Present continuous, active and passive voice. Okay, thank you for your nice attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.